Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat selalu buat kita semua. Kita bertemu kembali di pagi hari ini untuk beribadah bersama kembali sebelum kita awali aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami sembah dan kami puji nama-Mu di sepanjang hidup kami. Di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kami, pribadi lepas pribadi. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang berbicara kepada kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita satu hari ini di hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021. Yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Madok mauliate maha musiala saluhutna. Ai ido dipangido debatasian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita yang diberkati Tuhan sepanjang hidup ini. Ada 3 alasan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya banyak alasan yang boleh kita katakan kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi pagi ini kita mau merenungkan dengan 3 alasan kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, alasan yang pertama adalah karena bersyukur itu
merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Bersyukur adalah tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita pribadi, lepas pribadi. Bersyukur itu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan dan tentu juga baik bagi jiwa kita. Pikiran kita akan penuh dengan damai sejahtera dan akan membuat tubuh jasmani kita ini menjadi baik apabila kita senantiasa hidup dalam syukur kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan mengkehendaki dari kita supaya kita tahu dan mau mengucap syukur kepadanya atas segala rahmat dan anugerah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan berkarya dan selalu berkarya di dalam segala situasi hidup ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan selalu berkarya di dalam segala situasi hidup kita. Baik kita di dalam kekecewaan, di dalam penderitaan, kesedihan, atau yang lain sebagainya. Tetapi karya Tuhan itu, semua yang terjadi itu demi kebaikan bagi kita. Jemaat Tuhan, bersyukurlah untuk setiap masalah dan pergumulan kita, pergumulan Anda. Karena itu adalah proses yang kita perlu jalani untuk mencapai maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Mencapai rencana Tuhan, tentu rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Dan bersyukurlah selalu untuk setiap berkat-berkat serta keadaan yang baik yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah karya Tuhan semata. Jemaat Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Dia selalu campur tangan dalam segala situasi, dalam segala persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kebenaran ini mengajak kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu marah, melainkan mengucap syukurlah di dalam segala situasi kehidupan kita. Karena segalanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kita. Maka mengucap syukurlah. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Sungguh luar biasa. Kita dapat mengerti bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kita dapat mengerti rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu. Tuhan mengkehendaki kebaikan kepada kita semuanya. Tuhan mengkehendaki kesejahteraan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, bersyukurlah untuk kegagalan dan
halangan atas rencana kita. Sebab kegagalan bagi kita yang kita alami adalah proses untuk mencapai rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Allah itu adalah rancangan yang sempurna. Kita punya rencana, tapi Allah punya rencana dan rancangan yang jauh lebih baik dari semua rancangan dan rencana kita. Bersyukurlah saudaraku sekalian. Bersyukurlah untuk jaminan yang dijamin oleh Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup kita di bumi ini dan dalam kehidupan kekal yang Ia sediakan bagi kita di dalam kerajaan-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, renungkanlah apakah selama ini kita bisa bersyukur dalam segala situasi dan keadaan kita. Apakah kita sering marah, bersungut-sungut dalam kegagalan kita atau dalam persoalan kita? Ketahuilah bahwa hidup kita ada dalam tangan-Nya. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah dalam segala situasi dan keadaan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ajar kami Bapa untuk selalu mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan. Karena itulah yang Engkau inginkan dari kami. Engkau selalu mendatangkan dan memberikan kebaikan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 194, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.